Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Darohani pada materi gugus fungsi senyawa karbon. Di sini kita akan membahas tentang aldehid dan keton. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sering kali ya mengenal tentang formalin ya, atau namanya formaldehid. Ini biasanya untuk mengawetkan mayat, untuk desinfektan seperti itu. Kemudian aseton juga sering kalian dengar, itu biasanya untuk membersihkan kuku ya, dia sebagai pelarut. Nah, untuk mempelajari lebih jauh tentang aldehid dan keton, marilah kita simak penjelasan berikut. Yang akan kita bahas yaitu nanti tentang tata nama, kemudian isomer, kemudian sifat-sifat aldehid dan keton, kemudian pembuatan aldehid dan keton, dan kegunaan aldehid dan keton. Next, dari sini kita akan membahas tentang tata nama. Kalian masih ingat rumusnya dulu ya, rumus molekulnya aldehid itu CnH2nO ya. Ini sama dengan keton karena dia berisomer gugus fungsi. Nah, gugus fungsinya aldehid ini ROH seperti ini. Ini gugus fungsi dari aldehid. Nah, kita ke nama Yupak ya. Nah, penamaannya nama Yupak alkanal diturunkan dari nama alkananya dengan akhiran A menjadi al ya. Jadi aldehid ini juga terkenal juga dengan alkanal ya. Jadi nanti akhirannya alkana A itu diganti al. Misalkan etana menjadi etanal kayak gitu ya. Misalkan etana menjadi etanal, butana menjadi butanal, kemudian propana menjadi propanal kayak gitu dan seterusnya. Contohnya ya, penamaannya itu juga sama seperti pada alkohol, di mana nanti gugus itu harus dapat nomor terkecil ya. Rantai induk adalah rantai terpanjang. Terus kemudian gugus ini RCO-nya ini ya, nanti HCO-nya ini harus mendapatkan nomor yang paling kecil, sehingga tata namanya ini dicontohkan sebagai berikut. Nih, di sini berarti rantai induknya yang paling panjang yang mengandung gugus, sedangkan gugus dapat nomor terkecil, berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ini ada cabang metil ya, seperti yang sudah ya. Nanti cabang itu juga urut abjad gitu. Jadi ini namanya 3 metil pentanal. Seperti ini. Kan ini jumlahnya 5, 3 metil pentanal. 1 itu enggak usah ditulis 1 karena mesti gugusnya aldehid itu di nomor 1. Jadi 3 metil pentanal seperti itu. Kemudian nama trivial ya. Nama trivial aldehid diturunkan dari nama trivial asam karboksilat, yaitu dengan menghilangkan katanya asam, mengganti akhiran at menjadi kata aldehid. Nah, contohnya seperti ini. Asam format dari asam karboksilat ya menjadi formaldehid. Ini nama dagangnya ya. Asam asetat menjadi asetaldehid. Asam butirat menjadi butiraldehid. Seperti itu. Kemudian dari sini bisa dipahami. Next, kita ke isomer ya, isomernya aldehid. Nah, itu ada isomer kerangka dan isomer gugus fungsi. Kalau isomer kerangka itu terjadi karena ada atau tidak adanya cabang serta perbedaan letak cabang. Ya, ini kerangka. Adanya perbedaan
letak cabang. Nah, butanal, contohnya butanal mempunyai 2 isomer. Ini kan butanal nih, 1, 2, 3, 4. Ini kan butanal yang atas, kemudian yang bawah ini ada cabangnya di sini. Ini 1, 2, 3 ya. Berarti ini cabang di nomor 2, jadi ini 2 metil propanal. Nah, jadi seperti ini. Bisa dipahami? Ini perbedaan dari kerangka. Sedangkan perbedaan pada isomer gugus fungsi, bahwa gugus fungsi aldehid atau alkanal itu berisomer gugus fungsi dengan alkanon atau keton. Nah, isomer gugus fungsi aldehid dan keton itu kan mempunyai rumus CnH2nO. Ya. Misalkan ini butanal ya, misalkan butanal, saya tulis di sini. CH2. Nah, ini namanya butanal. Nah, butanal ini berisomer gugus fungsi, kalau ketonnya itu 2 butanon. Itu gambarnya seperti ini. Nah, ini namanya 2 butanon. Nah, ini berisomer gugus fungsi. Bisa dipahami ya? Rumus molekulnya sama tapi gugus fungsinya berbeda. Yang satu aldehid, yang satu keton. Next, berikutnya sifat-sifat aldehid itu merupakan senyawa polar, kemudian mudah larut dalam air, kemudian melarutkan senyawa polar dan non-polar, tidak mempunyai ikatan hidrogen. Titik didihnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan senyawa karbon yang massa relatifnya hampir sama. Kemudian dapat mengalami reaksi adisi, oksidasi, polimerisasi, dan autoredoks, serta dapat bereaksi dengan pH 5 dan halogen. Nah, coba dilihat di sini, ini aldehid bereaksi dengan H2 ya. Nah, ininya nanti lepas ya. Di sini nanti ini lepas digantikan oleh OH, sehingga aldehid ini jika diadisi dia akan menjadi alkohol primer seperti ini. Next, bisa dipahami? Kemudian pembuatan aldehid ya. Aldehid itu dapat dibuat dengan cara oksidasi ya, dari alkohol primer. Ini alkohol primer dioksidasi. Nah, dia akan menjadi aldehid. Ya, nanti OH-nya ini putus ya. Kemudian dari O-nya nanti masuk ke sini sehingga menjadi gugus aldehid seperti ini plus H2O. Nah, ini butanol. Ini butanol ya, ini butanol. Nanti ini putus ya. Ini dioksidasi. Nanti dia akan menjadi butanal. Seperti ini. Kemudian reduksi asam karboksilat. Nah, dari asam karboksilat dia bisa direduksi ya, direduksi menggunakan SOCl2. Nah, ini nanti putus diganti oleh Cl, Cl-nya masuk ke sini. Kemudian direaksikan dengan H2 ya, sehingga dia akan menjadi aldehid. Kembali ke aldehid. Nah, contohnya asam propanoat seperti ini. Ini asam propanoat ya. Direaksikan dengan SOCl2 ya, ini OH-nya nanti putus diganti sama Cl. Nah, ini seperti ini. Kemudian diadisi ya dengan menggunakan H2, sehingga ini nanti putus ya, diganti oleh hanya masuk ke sini sehingga dia menjadi propanal seperti ini. Ya, bisa dipahami ya, ini pembuatan aldehid. Kemudian kegunaan aldehid ya, formaldehid ini senyawa digunakan sebagai desinfektan, insektisida, pengawet mayat, dan dimanfaatkan dalam industri
plastik ya, seperti ini formaldehid, ini rumusnya C-nya 1, ini formaldehid. Ya, ini formaldehid ya, ini melamin. Kemudian kita ke asetaldehid. Asetaldehid itu merupakan bahan dasar pembuatan asam asetat dan butanol. Selain itu, asetaldehid digunakan dalam pembuatan cat warna, plastik, dan karet sintetis. Nah, ini asetaldehid ya, ini seperti ini, J-nya ada 2. Kemudian ini untuk apa ya, formal apa, ini contoh dari melamin ya, buat itu dari tadi, dari formaldehid. Dari kegunaan bisa dipahami, kita ke keton. Nah, kita ke keton, kita ke tata nama ya. Rumusnya molekul dari ketol kan CnH2NO ya. Gugus fungsinya ya ROR ya, ROR absen seperti ini. Ini adalah gugus fungsinya keton. Nah, nama iopat ya, nama iopat alkanon ini diturunkan dari nama alkananya, tetapi akhiran A-nya diganti on. Nah, untuk alkanon bercabang berlaku aturan berikut. Rantai terpanjang atau rantai induk harus mengandung CO. Rantai induk diberi nomor dari salah satu ujung sehingga posisi gugus mendapatkan nomor terkecil ya. Harus diingat, maksudnya gugus itu nomornya kecil. Kemudian cabang dan gugus pengganti lain ditulis terlebih dahulu sesuai abjad diikuti rantai induk. Kemudian posisi rantai induk diberi awalan angka ya, dilihat dari posisinya tadi di nomor berapa ya, nanti dikasih angka. Nah, seperti ini rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus. Ini rantai induknya, ini kasih nomor dekat mana, dekat yang kiri atau yang kanan. Ini gugusnya dapat nomor kecil mana, oh yang kanan, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini 6, 7, 8 karena di sini C-nya 3 ya, C3H7 bisa dipahami. Di sini kok dapat nomor 1, 2 karena di sini ada C2-nya, ada 2 gitu. Sedangkan ini adalah cabangnya, ini metil di nomor 3 dan 5, jadi 3, 5 ada 2 berarti dimetil. Gugusnya ini di nomor 4 ya, jadi 4 oktanon ya. 4 oktanon, kenapa oktanon? Kan 8 ya, oktana jadinya oktanon. Jadi namanya 35 dimetil 4 oktanon. Bisa dipahami ya dari sini, dari tata nama. Kemudian kita ke nama trivial. Nama trivialnya keton itu yaitu alkil keton ya. Gugus alkil ditulis secara terpisah diakhiri kata keton. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ini kan gugusnya keton. Nah, di sini alkil, ini metil kan. Karena ini kembar, ini metil, makanya ini dimetil, bukan metil keton tapi dimetil keton. Kemudian ini gugusnya keton, di sini ada etil, di sini ada metil. Nah, maka urut abjad dulu, etil, metil, keton gitu. Nah, ini struktur rangkanya seperti ini. Ini yang ini dimetil keton. Nah, ini ada gugusnya keton di sini. Terus kemudian, nah yang ini etil ya, ini metil, ini keton. Ya, bisa dipahami ya dari nama trivial. Next kita ke isomer. Nah, kita ke isomer. Keton itu ada isomer kerangka, kemudian ada juga isomer posisi ya.
dan ada nanti isomer gugus fungsi. Isomer kerangka terjadi karena ada atau tidak adanya cabang atau tidak adanya cabang serta jenis cabang. Nah, ini isomer kerangkanya. Di sini ini lurus ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nomor 2 kan? Nah, berarti 2 pentanon. Nah, yang ini ada cabangnya. Nomornya dari mana? Dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dari nomor 3 kan? Metilnya ini. Nah, berarti 3 metil. Ini gugus ketonnya di nomor 2, ini 4, berarti butanon. 3 metil 2 butanon. Nah, lihat ini rumus molekulnya sama tetapi kerangkanya berbeda. Ya, kerangkanya berbeda. Namanya isomer kerangka. Kemudian isomer posisi terjadi karena perbedaan letak posisi gugus fungsinya. Rumus molekulnya sama tetapi letak gugus fungsinya beda. Nah, coba kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini pentanon ini gugus fungsinya keton di nomor 2 ya. Berarti ini 2 pentanon kan 5. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di nomor 3 kan, berarti 3 pentanon. Ya. Ini kan posisinya di nomor 2, di sini di nomor 3. Nah, beda kan? Jadi ini isomer posisi. Isomer gugus fungsi sama dengan aldehid di depan ya. Isomer gugus fungsi aldehid berisomer gugus fungsi dengan alkanon ya. Isomer gugus fungsi aldehid dan alkanon ini rumusnya CnH2nO. Ya, tadi dirumuskan ini tadi butanal ya. Di depan sudah ada ya. Oh ya, biar ingat lagi 3C, enggak apa-apa ya, dibahas lagi. Nah, ini kan butanal nih. Butanal. Ini aldehid nih. Ini butanal. Nah, terus yang satunya 2 butanon ya tadi ya. 3C. Oh, maaf. Nah, ini di nomor 2 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini namanya 2 butanon. Yang satu nol, yang ini on ya. Ini gugus fungsinya berbeda, rumus molekulnya sama. Bisa dipahami? Ya, kita next ke sifat-sifat keton. Nah, keton memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Merupakan senyawa polar, larut dalam air, tidak mempunyai ikatan hidrogen, titik didih keton lebih tinggi dibanding hidrokarbon lain dengan massa molekul yang relatif sama, kemudian mengalami reaksi adisi dan kondensasi serta bereaksi dengan pH 5. Nah, ini kita bahas yang adisinya aja. Ini propanon ya, direaksikan dengan H2. Nah, ininya nanti putus ya, ini putus. Nanti hanya dari sini masuk ya. Ini H itu kan satu masuk ke sini. Kemudian ini putus, nanti yang satunya ke sini. Nah, sehingga akan jadi seperti ini. Nah, ini propanol ya. Akan menjadi alkohol. Bisa dipahami ya? Kemudian pembuatan keton ya. Pembuatan keton ini dibuat dari oksidasi alkohol sekunder. Ini alkohol sekunder, ini kan alkohol diikat oleh C mengikat 2C yang lain ya. Ini alkohol sekunder. Ini kalau dioksidasi ini akan jadi keton ya. Akan jadi keton ya. Nanti oksidasi O-nya masuk ke sini. Ini nanti putus ya, ini putus. H dan OH nanti jadi H2O di sini. Ini terbentuk seperti ini ya. Ini keton. Kemudian destilasi kering garam alkali atau alkali tanah karboksilat. Nah, di sini
seperti ini ya. Ini rumus dari destilasi kering garam alkali. Ini garam alkali ya. Kemudian menjadi RCO R absen ya. Di sini ini nanti putus gitu. Nah, kemudian akan menjadi seperti ini plus Na2CO3. Nah, seperti ini. Ini nanti juga di sininya putus ya. Putus ya, akan jadi seperti ini plus BaCO3. Nah, tapi ini tidak begitu familiar ya. Yang familiar itu adalah oksidasi alkohol sekunder. Next, berikutnya kegunaan keton. Nah, kegunaan keton itu paling banyak digunakan itu yaitu aseton. Ya, aseton itu merupakan suku alkanon terendah ya, disebut juga propanon. Nah, aseton digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik terutama untuk melarutkan beberapa macam plastik dan gas etuna. Nah, aseton juga digunakan sebagai thinner untuk membersihkan cat kuku atau kuteks. Nah, ini aseton. Ini aseton, rumusnya seperti ini, rumus strukturnya C-nya ada 3. Nah, seperti ini. Ya, bisa dipahami dari sini. Kemudian kita ke ini, bagaimana sih cara untuk membedakan antara aldehid dan keton. Nah, membedakan aldehid dan keton itu dengan menggunakan reaksi Fehling dan Tholen. Ya, kalau aldehid mereduksi larutan Fehling menghasilkan endapan warna merah bata. Kalau dengan Tholen menghasilkan cermin perak ya, atau endapan Ag atau Ag ya, maaf. Kemudian kalau keton ini tidak mereduksi larutan Fehling, kemudian juga tidak dapat mereduksi larutan Tholen. Nah, reaksinya seperti ini. Ini sering sekali muncul di soal-soal ya. Reaksi aldehid dengan bereaksi Tholen ini digambarkan seperti ini ya. Ini aldehid direaksikan dengan Ag2O sehingga di sini menjadi asam karboksilat plus 2Ag ya, cermin perak ya di sini ya, atau terkenal dengan cermin perak. Nih. Kemudian bedanya dengan Fehling ya, reaksi aldehid dengan bereaksi Fehling ini menghasilkan endapan merah bata. Nah, menghasilkan endapan merah bata dari Cu2O-nya. Ini aldehid direaksikan dengan CuO ya. Reaksi Fehling dia menjadi asam karboksilat plus Cu2O ya, di sini endapan merah bata. Ya. Dari sini bisa dipahami. Silahkan kalian subscribe, komen dan share dari video pembelajaran saya, karena subscribe itu gratis dan membuat saya semangat untuk membuat video-video berikutnya. Saya punya quote buat kalian dari Syekh Ali Jabir. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab ya. Jangan pandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah yang bisa menyebabkan terampuni dosanya. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing pasti punya rahasia sama Allah ya. Ini sangat indah sekali ya, bahwa kita jangan langsung menjudge seseorang ya, karena kita tidak tahu pahala atau kebaikan apa yang dia lakukan ya. Semoga Syekh Ali Jabir mendapatkan jannah di sisi Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.